Kamu. Mas peduli sama aku. Mas aja udah gak peduli sama hubungan kita, Mas. El, Mas nyembunyiin identitas perempuan itu kan. Mas udah nyakitin aku, Mas udah ngelukain aku, udah cuma, ngecewain aku, aku Mas. cuma minta kejujuran kamu. Kenapa barang ini ada di kamu? Dia minta supaya aku jujur. Terluka cukup parah aja. Anak kita mati karena sakit. Udah deh, di sini. Aku memberanikan diri untuk menceritakan kisahku di sini. Aku berharap aku dapat meluapkan isi hatiku di sini. Kisahku ini berawal saat aku nemuin foto suamiku sama seorang cewek di laptopnya. Tega banget suamiku. Selama ini aku kurang apa? Aku benar-benar terpukul. Aku sedih dan kecewa banget. Selama ini aku selalu ngira suamiku orang yang baik dan gak mungkin macam-macam sama aku. Suamiku yang ngelihat aku sedang melihat laptopnya, cepat-cepat ambil laptop itu dan nutup gitu aja. Elsa, kamu gak usah ikut campur urusan pekerjaan aku. Gak usah ikut campur, Mas. Iya. Aku tuh istri, Mas. Buka laptopku. Semua dalam laptop ini adalah pekerjaanku dan kamu nggak perlu tahu urusanku. Pekerjaan seperti apa, Mas? Semua pekerjaanku di sini. Aku marah. Aku minta penjelasan sama dia. Seperti foto berdua dengan perempuan lain dan itu mesra. Iya. Aku bisa jelasin. Coba sekarang jelasin, aku pengen denger. Gak sekarang, El. Aku bisa cerita. Sampai kapan? Aku bisa. Sampai aku sakit hati, Mas. Iya. Sampai aku terpuruk. Iya. Sekarang jelasin semuanya. Tapi suamiku berusaha nenangin aku. Dia bilang itu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa gimana? Jelas-jelas dia itu foto-fotoan berdua sama cewek. Sekarang semuanya udah jelas. Mas selingkuh dengan perempuan ini. Mas pergi dengan perempuan ini. Mas menyakitin hatiku karena Mas selingkuh. Iya kan? Mas udah gak peduli kan sama aku kan? Iya kan? Mas udah ngeduain aku kan? Mas udah selingkuh kan? Jelas di sini di laptop Mas. Mas selingkuh dengan perempuan ini. Iya kan? Sekarang juga aku udah cerai. Aku tidak akan menceraikan kamu sampai kapanpun. Kamu tetap akan istriku. Aku minta cerai. Suamiku malah balik marah. Dia tetap ngotot gak mau ceraiin aku. Gara-gara itu hubunganku sekarang sama suamiku jadi dingin. Pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita Elsa, barang apa nih kamu simpan di kamar?
hamil. Kejujuran merupakan kunci terwujudnya keharmonisan di dalam suatu hubungan. Sikap Elsa dan Yuda yang saling menyembunyikan sesuatu menggoyahkan hubungan keromantisan keluarga mereka. Apa yang akan Elsa lakukan? Mampukah Elsa mengembalikan keharmonisan keluarganya seperti semula? Udah 5 tahun aku nikah sama Yuda. Tapi selama itu juga aku dan suamiku belum juga diberi anak. Aku jadi cemas. Bayangkan saja, wanita mana sih yang gak khawatir kalau udah selama menikah tapi belum juga punya anak? Sebenarnya aku dan Yuda udah sering banget ke dokter ngecek kondisi kita. Tapi selalu nggak ada masalah. Jujur, aku sedih. Sampai suatu hari temanku ngenalin aku sama orang yang katanya bisa nyembuhin dan melancarkan apapun keinginan kita. Namanya Pak Ruli. Saat itu aku tertarik banget. Dia bilang kalau dia itu seorang ahli terapi. Waktu itu aku bingung antara ingin bertanya sama ragu sama kemampuan dia. Akhirnya aku beraniin konsultasi masalahku sama dia. Di situ dia malah nyaranin supaya aku dan dia janjian ketemuan lagi. Secara terapinya tradisional dan perlu dibahas secara berdua. Tapi berdua aja untuk bahas masalahku. Aneh sih, tapi aku nyanggupin apa sarannya. Aku dan Pak Ruli ketemu lagi di sebuah kafe. Aku ceritain semua masalahku. Saya dan suami saya sudah menikah 5 tahun. Ya. Tapi kami belum punya anak. Oh begitu ya. Padahal saya dan suami saya Ya, itu ya. sangat menginginkan seorang anak. Tapi Ya. secara medis, saya dan suami saya itu sehat, Rahim juga baik-baik aja. Ya. Kami bingung mau gimana lagi. Oh begitu. Iya. Saat itu Pak Ruli bilang kalau dia punya ramuan yang bisa bikin aku dan suamiku cepet punya keturunan. Tapi dia juga punya syarat lain. Syarat apa? Masih ada syarat lain yang mesti harus Mbak Esa lakukan dengan saya, yaitu harus dilaksanakan terapi pijat. Aku bingung. Bukannya ramuan aja udah cukup? Maaf Pak, kalau saya boleh tahu itu pijatnya di daerah di bagian mana? Pijat itu nanti tentunya akan saya lihat di daerah-daerah mana yang aura negatifnya itu besar. Cuma itu aja kan Pak syaratnya? Masih ada syarat lain yang mesti harus Mbak Esa lakukan. Syarat lain ini Mbak Esa mesti harus